Perkenalkan, nama saya Erwin Fitranuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku Ronald D. Smith, yaitu Strategic Planning for Public Relation. Di sini terbagi menjadi 4 tahap untuk Strategic Planning for Public Relation. Yang pertama, penelitian informatif, kedua strategi, ketiga taktik, dan yang keempat adalah evaluasi. Pada tahap 1 ini, penelitian informatif, yaitu berkaitan dengan informasi yang tersedia untuk perusahaan, dan pada saat bersamaan perusahaan juga membuat penelitian untuk mendapatkan informasi tambahan serta mendorong keputusan di masa yang akan datang. Pada tahap 1 ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, analisis situasi, analisis organisasi, dan analisis publik. Pada tahap kedua, yaitu strategi, terdiri dari 3 langkah juga. Yang pertama, menetapkan sasaran dan tujuan. Yang kedua adalah merumuskan aksi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan strategi pesan. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga, yaitu taktik. Taktik terdiri dari 2 langkah, yaitu memilih taktik. Yang kedua adalah melaksanakan rencana strategis. Dan yang terakhir adalah tahap keempat, yaitu memberikan evaluasi dan penelitian. Kita mereview ulang atas rencana-rencana strategis taktik yang telah kita ambil. Selanjutnya kita akan membahas topik diskusi dari kelompok saya, yaitu mengembangkan pesan strategis. Dalam mengembangkan pesan strategis berkaitan dengan orang ataupun badan yang akan memberikan informasi kepada publik. Di materi ini terdapat 7 poin utama. Yang pertama adalah proses komunikasi. Proses komunikasi menurut James Grunig dan Todd Hahn terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah informasi arus berkaitan dengan saluran komunikasi. Yang kedua adalah persuasi berkaitan dengan cara etis dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah dialog, pembicaraan antara 2 orang. Poin yang kedua adalah tradisi retoris komunikasi persuasif. Penggunaan komunikasi untuk memengaruhi ide dan tindakan, dan untuk memperkuat hubungan sebagai elemen dasar manusia. Aristoteles telah menemukan 3 pilar komunikasi persuasif, yaitu bisa dilakukan dengan ethos, logos, dan pathos. Poin ketiga adalah ethos. Ethos adalah efektivitas komunikasi yang didasarkan pada karakter pembicara dan juga landasan bersama antara audiens dan juga pembicara. Ethos terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kredibilitas, yang kedua adalah karisma, dan yang ketiga adalah kontrol. Kredibilitas, sumber dianggap sebagai seorang yang sangat kredibel dan diyakini pada kemampuannya, serta bukti yang mereka miliki menjadi nilai tambah. Kredibilitas bisa didapatkan melalui 4 hal. Pertama, keahlian, status, kompetensi, dan juga kejujuran. Kemudian karisma atau daya tarik pribadi. Karisma memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah keakraban, kesukaan, kesamaan, dan daya tarik. Dan yang ketiga adalah kontrol. Kontrol itu berakar pada kesediaan rasa untuk melakukan kontrol tersebut yang diminta oleh sumber. Kontrol dapat dilakukan dari 3 hal. Yang pertama adalah kekuasaan, wewenang, dan juga pengawasan. Poin keempat adalah juru bicara organisasi. Unsur-unsur seperti kredibilitas, karisma, dan juga kontrol dapat ditingkatkan menjadi perencanaan strategis dengan cara memilih juru bicara organisasi. Poin yang kelima adalah menyeleksi sumber pesan. Bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu logos dan pathos. Logos bisa dilakukan dengan bukti verbal, bukti visual, kesalahan logika, dan statistik. Sedangkan pathos bisa dilakukan dengan 2 cara juga, yaitu banding emosi positif dengan banding emosi negatif. Kemudian poin yang keenam adalah pesan yang menarik. Pesan yang menarik terdiri dari komunikasi lisan. Komunikasi lisan terdiri dari 2, yaitu struktur pesan dan juga isi pesan. Kemudian ada komunikasi non-lisan, terdiri dari kinesik berkaitan dengan bahasa tubuh, okuler berkaitan dengan bahasa mata, proksemik berkaitan dengan jarak, haptik berkaitan dengan sentuhan, vokalis berkaitan dengan tinggi rendahnya suara, dan yang terakhir adalah chromenics berkaitan dengan unsur waktu. Yang ketiga adalah komunikasi visual dan komunikasi gambar. Komunikasi tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi pada elemen penglihatan dan suara lainnya seperti simbol, logo, suasana hati, pakaian, dan musik. Poin yang ketujuh adalah branding pesan strategis. Branding adalah penciptaan pesan yang jelas dan konsisten untuk sebuah organisasi, memiliki tujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan goodwill, serta mendorong partisipasi dan dukungan. Sekian presentasi saya mengenai Strategic Planning for Public Relation.